Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru hebat semuanya. Perkenalkan pada hari ini saya mau memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi di sekolah kami. Namun sebelumnya, perkenalkanlah, nama saya Eti Prasetya Unani SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Terima kasih saya ucapkan pada fasilitator saya, Ibu Ambar Widyaning Tias SPD MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Tri Indah Sumarsiwi MPD. Di sini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Seperti ini Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kemudian di sini saya mulai menerapkan praktek penerapan segitiga restitusi, yaitu melanggar keyakinan kelas. Ada 2 kasus yang akan saya tampilkan. Salah satunya kasus pertama, yaitu awal dicatat di rekapitulasi kehadiran jurnal kelas dan piket sering terdapat keterlambatan masuk ke sekolah. Kemudian Ibu Eti selaku wali kelas yang merekap kehadiran siswa di kelas memanggil anak tersebut di ruang bimbingan. Bu Eti mulai menanyakan pada Awa, kenapa bisa sering terlambat ke sekolah? Kenapa akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat ke sekolah? Maaf Bu, soalnya saya sering terlambat bangun sekolah. Kenapa sering terlambat bangun sekolah? Capean Bu, Kecapeannya karena apa? karena sering tidur terlalu malam, terus juga banyak tugas. Oh, tugas PR Iya, dari Bapak Ibu guru. iya, PR apa yang sering banyak memberikan tugas? bahasa Indonesia. Saya bilang kalau guru baru bahasa Indonesia ya, mulai besok kamu harus bisa mengatur waktu. Di rumah kamu ada jam backup nggak? Rusak, Oh, rusak. HP ada. alarmnya dibunyikan. Jadi supaya kamu nggak terlambat lagi, alarm di rumah dibunyikan pas jam-jam itu. Kamu kalau terlambat ke sekolah itu orang tuamu tahu nggak? Tahu, Terus dimarahi tidak sama orang tuamu? dia jelas dimarahi. Kenapa nggak minta orang tua membangunkan kamu kan pada hari ini? Sebenarnya waktu itu udah minta bangunin, tapi karena adik saya lagi sakit, jadi mama tidak bisa bangunin. Gitu. Nanti bisa nggak Bu guru ngobrol sama orang tuamu untuk supaya besok pagi-pagi bisa membangunkan kamu ke sekolah supaya nggak terlambat? Oke. Kamu sering terlambat gini orang kamu tahu nggak? Tahu. Marah nggak? Jadi mulai besok kamu harus bisa mengatur waktu ya. Kalau misalnya kecapean karena tugas, kan bisa nanti sama Pak gurunya untuk minta tugasnya diberi. Terus yang kedua, usahakan untuk bangun pagi-pagi tepat waktu dengan membunyikan alarm. Itu ya. Besok berharap Bu guru tidak mau kamu terlambat lagi ke sekolah. Bisa bersedia untuk datang juga terlambat. Iya Bu, saya bersedia. Terus keyakinan kelas apa yang kamu dapat di sekolah kalau kamu terlambat? Berarti kamu melanggar apa? Melanggar peraturan. Kalau melanggar peraturan berarti bisa tidak mengulangi lagi ya. Terima kasih. Kenapa akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat ke sekolah? Kemudian kasus kedua, yaitu Bu Opi adalah guru PKN di kelas USUD. Pada saat mengajar, Bu Opi selaku guru sering memergoki Rami di kelas. Tidak pernah memperhatikan pelajaran saat Bu Opi menjelaskan. Bahkan akhir-akhir ini sering tidak mengerjakan tugas dan mendapat nilai yang jelek pada ulangan harian PKN. Bu Opi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada ibu wali kelasnya, yaitu Ibu Eti. Kemudian Bu Eti memanggil Awa untuk datang ke ruang bimbingan, ingin mengcross-check permasalahan antara Ibu Opi dan Awa.
Hasil penanganan kasus 2 yaitu seperti Manggil berikut kamu ini. sebagai wali kelas kamu, saya pengen tanya sama kamu, dan kamu harus jawab dengan jujur ya sama Bu Guru. Bersediakah jawab jujur? Nah, Bu Guru barusan dapat laporan dari guru PKN, yaitu Bu Opi gitu. Katanya Bu Opi, kamu kalau pelajaran PKN tidak pernah memperhatikan yang diterangkan Ibu Guru tersebut, dan kamu juga kadang bikin ulang. Terus kemudian nilai PKN kamu juga tidak bagus. Sebenarnya kamu ada masalah apa dengan pelajaran PKN? Misalnya dari awal pertama kali ibu Opi masuk ke kelas tuh mukanya tuh udah kayak menakutkan, cemburu terus, kalau bisa kok juga paling ngangguk kepala, terus pas pelajaran juga nggak ada cerita-ceritanya, senyum-senyumnya, terus juga kalau nerangin pelajaran itu kayak otorif, nggak nanya-nanya atau apa canda tawa gitu, jadinya takut gitu loh Bu. Oh, jadi masalahnya karena Bu Opi tadi yang di kelas situasinya terlalu takut. Iya. Sekarang jadi takut sama gurunya. Iya. Bukan tidak suka sama pelajarannya kan? Enggak. Tapi tidak suka sama gurunya. Iya. Sama tingkah gurunya. Iya. Sekarang keyakinan kelas seperti itu berarti kamu butuh perhatian. Ya, dari Bu Opi kamu butuh perhatian. Iya. Keyakinan kelas yang kamu cari adalah perhatian dan kasih sayang. Apa dari Bu Opi nggak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang untuk kelas kamu? Nggak pernah sama sekali. Kalau marah karena kamu rame, berarti kenapa kamu bikin ulang tes pelajarannya? Buat nyari perhatian sama kasih sayangnya ke Bu Opi. Oh, jadi kamu melakukan ini supaya gurunya itu perhatian sama kamu? Iya. Oke, kalau demikian nanti saya mencoba bilang sama Bu Opi ya, supaya lebih perhatian ke kelas, supaya bisa. Apa Bu Opi kalau ngajar langsung mengajar gitu? Tidak memberikan tanya kabar kalian dulu? Nggak pernah. Langsung ke pelajaran, gini-gini materinya, habis itu nyatet, habis itu nanti kalau sudah jam istirahat langsung keluar, nggak nyapa atau apa, nggak pernah. Jadi kamu kalau pelajaran PKN nilainya jelek karena kamu tidak pernah Rasa nyaman. tidak pernah mendengarkan materinya. Iya. Sebaiknya tidak seperti itu awal. Mulai besok kamu harus berusaha, meskipun nggak suka sama gurunya, kamu tetap harus mengikuti pelajarannya. Kamu kan manggil kamu sebagai wali kelas kamu. Saya pengen tanya sama kamu, dan kamu harus jawab dengan jujur ya sama Bu Guru. Bersediakah jawab jujur? Mulai besok kamu harus berusaha, meskipun nggak suka sama gurunya, kamu tetap harus mengikuti pelajarannya. Kamu kan bisa baca-baca dari buku modul, kemudian kalau disuruh mencatat dan mencatat. Kalau tugas PKN kamu kerjakan tidak? Ya kadang iya, kadang enggak. Kenapa enggak? Tergantung moodnya saya sama gurunya. Oh, berarti kalau selama ini gurunya tidak membuat kamu senang, tidak menyenangkan, berarti kamu selamanya bad mood, tidak mengerjakan tugas. Ya kalau misalnya ada tugas terus mama saya ngecek gitu terus disuruh kerjain, ya saya nurutin. Tapi kalau mama saya lagi lupa atau ada urusan terus ada PR terus saya nggak ngerjain gitu jadinya. Sekarang gini aja, Bu Edi mau memberikan kamu solusi ya. Solusinya kamu buat nyaman saja. Nanti pelan-pelan saya tak bilang sama Bu Opi untuk memperbaiki cara mengajarnya. Tapi untuk kamu, mulai sekarang kamu harus memperhatikan pelajaran PKN tersebut. Karena apa? Yang butuh nilai itu kamu, bukan guru. Jadi kamu harus mengerjakan tugasnya, membacanya. Kalau kamu baik, ya kamu bisa baca sendiri. Dan setiap nanti ulangan nilaimu supaya dapat nilai yang baik, kamu harus belajar. Meskipun nggak suka sama gurunya, tetap kamu harus belajar materi itu. Bisa kan Mama? Mulai sekarang kamu harus lebih perhatian ya sama pelajaran PKN. Tidak mengulang lagi ya untuk rame di kelas pelajaran PKN. Sediakan. Oke Bu. Terima kasih. Mulai besok kamu harus berusaha, meskipun nggak suka sama guru. Dan hasil dari menangani kasus ada refleksi dari siswa. Saya dalam menyelesaikan masalah saya dengan guru PKN.
senang karena Bu Guru tidak memarahi saya, tapi malah saya bisa sharing dengan Bu Guru, bisa curhat. Terima kasih Bu Eti sudah membantu saya tanpa memalukan saya di depan kelas. Dan testimoni yang kedua ada pada siswa yaitu sebagai berikut. Saya Selin, kelas 7. Terima kasih Bu Eti yang sudah memberi solusi masalah saya. Saya yang sering terlambat ke sekolah dengan metode segitiga restitusi, saya merasa terbantu, tidak dipermalukan di depan kelas dan teman-teman saya. Halo, saya Selin, kelas 7. Terima kasih Bu Eti yang sudah memberi solusi masalah saya. Saya yang Demikian sering terlambat ke adalah sekolah dengan metode segitiga paparan restitusi dari saya tentang segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.